Halo, jumpa lagi dengan Sukma Kun. Dan hari ini kita akan membahas sebuah HP mid-range keluaran dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A7 tahun 2017. Sebuah HP mid-range pada masanya yang masih saya gunakan selama 3 tahun hingga saat ini di tahun 2020. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kok bisa pakai HP selama itu? Apa spesifikasinya masih relevan di tahun 2020 ini? Mengingat RAM-nya cuma 3 GB, memori internalnya cuma 32 GB. Mana cukup? Ya, itu semua kembali lagi kepada kebutuhan kita masing-masing dalam menggunakan smartphone. Ada orang yang nggak butuh-butuh banget untuk nyimpen banyak file, dan juga kerjaan multitaskingnya nggak gitu berat-berat amat. Jadi saya rasa HP ini masih cukup mumpuni untuk digunakan di tahun 2020 ini. Apalagi secara build quality, HP ini masih terasa sangat mewah. Dengan pemilihan penggunaan bahan aluminium frame, kemudian bodi kaca depan belakang dengan proteksi Corning Gorilla Glass 4, HP ini masih terasa sangat solid di genggaman dan masih memberikan kesan mewah jika dibandingkan dengan HP-HP sekelasnya yang mungkin pada saat ini dengan harga 1 jutaan atau bahkan mungkin di bawah 1 juta, tentunya banyak sekali yang menggunakan bahan polikarbonat atau plastik. Namun dengan penggunaan bahan kaca seperti ini tentu saja datang dengan konsekuensi bodi kaca pada HP ini menjadi fingerprint magnet. Namun hal itu tidak menjadi masalah yang terlalu besar karena kita bisa mengatasinya dengan menggunakan casing. HP ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP68 yang menjadikannya tahan air sampai kedalaman 1,5 meter sampai dengan 30 menit. Oh ya, kalau ngomongin soal softwarenya, sebenarnya tipe ini hanya disupport sampai dengan Android 8 atau Oreo. Namun berbekal dengan usaha untuk mencari lebih dalam di forum XDA developer, saya menemukan adanya custom ROM dari Samsung A8 2018 yang bisa diaplikasikan pada Samsung A7 dan juga A5 keluaran 17, sehingga HP ini bisa menggunakan Android Pie dengan One UI 1.0. Untuk sektor fingerprint sensornya sendiri masih ditempatkan di depan, tidak seperti HP-HP keluaran tahun 2020 yang banyak diletakkan di samping atau di belakang. Namun ini tidak menjadi masalah karena sensornya juga masih cukup akurat sampai saat ini. HP ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan Dolby Atmos yang membuat suaranya jika digunakan dengan headset itu memberikan sebuah kualitas suara yang jauh lebih baik. HP ini juga sudah dilengkapi dengan NFC reader yang tentunya di dalam kehidupan sehari-hari akan memudahkan sekali untuk membaca kartu e-tol. Pada penggunaan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, HP ini biasanya mulai nyala pada jam 5 pagi, lalu dipakai untuk absen kantor secara online, kemudian digunakan sebagai hotspot, membuka beberapa dokumen dan juga browsing secara agak masif. Biasanya bisa sampai buka 15-20 tab dalam Chrome, kemudian juga buka sosial media, cek dan edit dokumen dalam berbagai format. Dan biasanya dengan penggunaan seperti itu sampai di sore hari, baterainya masih sisa 20-30%. Lalu HP ini juga sudah dilengkapi dengan fast charging 15 watt dengan USB Type-C. Kalau ngomongin soal layarnya, dipakai nonton konten multimedia dengan bentang layar 5,7 inch. HP ini mampu untuk menonton YouTube sampai dengan resolusi 1080p atau Full HD sampai dengan 60 fps. Dan walaupun hanya dilengkapi dengan single speaker yang diletakkan pada bagian samping atas, HP ini mampu memberikan reproduksi suara yang baik dan berkualitas. Untuk kamera 16 megapikselnya sendiri masih memiliki performa yang sangat baik
mampu menghandling dynamic range yang beragam pada berbagai macam kondisi dan suasana pencahayaan. Ini salah satu contohnya, saya merekam di pagi hari ketika matahari baru saja terbit. Terlihat ketika saya menggeser lensanya ke berbagai posisi, dia mampu menghandling dynamic range-nya dengan cukup baik. Untuk kamera depannya sendiri, selama untuk penggunaan di luar ruangan, masih mampu memberikan kualitas perekaman gambar dan juga video dengan cukup baik. Namun sayang sekali untuk di dalam ruangan, apalagi dengan pencahayaan minim, HP ini kurang dapat memberikan kualitas yang baik. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan terima kasih sudah menonton.